siapkan sama-sama yang diambil. Dibuang di tempat sampah. Dana, Deva, Dewi, Yahai, Eli, Masih, Fadil, Hilda, Is, Putra, Rafa Azhar, Rahman, Reza Dila, Sahasina, Satria, Sekata, Ibu, Vera, Fiona, Ida, Zafina, kita lanjutkan pembelajaran kita. Untuk materi pengolahan, kan kemarin kalian sudah mendeskripsikan karakteristik dari apa? Ya, daging ya. Pengolahan hasil samping dari peternakan dan perikanan. Nah, kan kemarin setelah kalian mengetahui karakteristik dari jenis-jenis daging, sekarang kita lanjutkan materi kita yaitu teknik pengolahan. Jadi tujuan dari pembelajaran kita pada pertemuan yang ketiga ini yaitu adalah agar kalian mengetahui beberapa teknik pengolahan. Bisa kalian buka buku ataupun LKS-nya untuk yang pengolahan, teknik dari beberapa pengolahan di situ itu kurang lengkap ya. Coba dibuka.
halaman 43 untuk pengolahan pangan hewani daging dan ikan dalam hidangan. Selain karakteristik pengolahan, jadi dengan melihat mengetahui beberapa karakteristik dari jenis daging serta pengolahan, tentunya nanti kita bisa membedakan dengan teknik apa yang akan kita olah. Nah, kalau di situ dilihat pada gambar, itu ada gambar pengolahan dengan teknik cara apa? Goreng, bakar, tumis, rebus sama tumis. Oke, sekarang bawa HP semua ya. Oke, nanti silakan berkelompok. Sesuai di awal dulu pernah saya sampaikan bahwa pesan dari kementerian itu ada mata pelajaran pilihan, yaitu adalah KKA, coding dan kecerdasan artifisial. Kalau coding kan di pelajaran informatika sudah pernah mendapatkan ya. Contohnya apa? Algoritma sudah pernah? Terus Scratch sudah? Oke, nanti itu akan kita implementasikan setelah kalian mengetahui teknik memasak. Nah, karena di situ di coding nanti ada algoritma, yaitu adalah urutan cara memasak. Nah, sekarang kita coba pemanfaatan kecerdasan artifisial. Nah, kita hubungkan dengan materi kita yang ada di buku itu kan kurang lengkap. Silakan nanti per kelompok 2 bangku, tapi tetap semuanya dituliskan juga, artinya menulis untuk mencari informasi terkait teknik pengolahan. Biasanya kalian mencari informasi melalui apa? Google. Apa? ChatGPT. Apa lagi? Mbak Meta, AI ya. Cici. Koko. Dan lain sebagainya. Ini adalah mesin dari kecerdasan artifisial. Nah, tentunya di dalam mencari nanti kalian harus lebih spesifik memasukkan kata kuncinya, ya. Kata kuncinya terkait dengan teknik pengolahan. Nah, nanti yang kalian cari apa? Teknik pengolahan itu nanti saya berikan clue. Ada beberapa teknik pengolahan. Contohnya teknik pengolahan basah. Nah, teknik pengolahan basah ini nanti ada beberapa kriteria. Contohnya teknik merebus nanti juga ada banyak. Merebus dengan air banyak, merebus dengan air sedikit. Itu nanti kalian tuliskan penjelasannya serta contoh. Sebagai contoh, semisal teknik merebus dengan air banyak, itu istilahnya apa? Contohnya apa? Contohnya apa? Kira-kira? Merebus telur, sayuran. Nah, itu nanti sayuran pun ada spesifikasinya lagi. Oke, silakan dicari, boleh menggunakan HP dengan mesin pencari
Ini ya. Terus kemudian nanti ada juga teknik pengolahan kering. Teknik pengolahan kering itu nanti juga ada banyak ya. Contohnya adalah teknik memasak dengan minyak banyak, itu namanya apa? Dengan minyak sedikit namanya apa? Termasuk juga istilah-istilah yang ada di dalamnya. Nanti kita diskusikan, kita presentasikan per kelompok. Oke, silakan dikerjakan. Boleh browsing menggunakan HP ya. Kita manfaatkan teknologi. Dua bangku bisa berapa? Dua bangku. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, kelompok 7, kelompok 8. Di buku tulis biar nggak hilang. Di buku aja biar nggak hilang. Yang belum nulis ya.
Ada kesulitan? Kelompok 7 pakai apa carinya? Google. Kelompok 8? Oke, Google. Ada yang mencoba pakai ChatGPT? Pakai apa? ChatGPT ya? Coba dengan kata kunci yang sama bisa dicoba untuk bisa menggunakan ChatGPT, Meta AI, mesin pencari Google ataupun yang lain. Jadi bisa dicoba. Jadi pada prinsipnya AI, kecerdasan artifisial itu tergantung dari bagaimana inputan kata kunci yang kalian masukkan. Masing-masing mesin pencari atau aplikasi itu mempunyai kelebihan dan kekurangannya ya. Jadi kelengkapan apa yang dicari itu beda-beda. Yang sudah menemukan boleh mencoba ya dengan kata kunci yang sama. Misal mencari dengan ChatGPT, mencari dengan Google, mencari dengan Meta AI, dengan Cici, dengan Gemini dan lain sebagainya, itu dicoba. Kalian amati perbedaannya di mana, kemudahannya, kelengkapannya itu bisa kalian nanti kalian presentasikan materi yang sudah kalian tulis serta pengalaman belajar kalian menggunakan kecerdasan artifisial ini.
Sudah siap mempresentasikan? 5 menit lagi ya. Nanti biar seru, untuk siapa yang maju kelompok berapa nanti kita undi dengan duck race ya. Nanti kita undi kelompok berapa yang maju duluan. Nah, ini ada kelompok 1 sampai kelompok 8. Belum, nanti kita undi. Oke, 5 menit. Duck race. Kalian cari, saya berharap kalian juga bisa menyimpulkan pemanfaatan dari AI tersebut ya. Pengalamanmu bisa kamu tuliskan di bawahnya.
Nanti yang dipresentasikan kamu dulu aja. Oke ya, kita undi ya. Kelompok berapa yang presentasi duluan? Kita klik tombol start. Kira-kira kelompok berapa? 1, 2, 3. Kelompok berapa? Kelompok 7. Oke, silakan kelompok 7 presentasikan. Yang lain bisa diperhatikan yang baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan teknik memasak dengan teknik basah. Pertama, rebus. Memasak bahan makanan dalam cairan mendidih. Contoh makanan basah, rebus telur rebus, jagung rebus, ubi rebus, dan daging rebus. Memasak bahan makanan dengan tuang air panas. Contoh makanan mengukus adalah dimsum, kukus, ikan kukus, nasi sari, nasi kecil. Ketiga, menyetup. Memasak bahan makanan dalam cairan dengan api kecil hingga empuk. Contoh makanan dengan menyetup: rendang, opor ayam, gulai, semur. Keempat, memasak bahan makanan dalam cairan pada suhu bawah titik-titik. Contoh makanan dengan menyetup: rendang. Terus pengalaman menggunakan AI tadi menggunakan apa? Google. Terus gimana itu? Sangat terbantu dengan adanya AI. Terus kualitasnya gimana? Menurutmu kualitasnya? Oke, terima kasih. Kasih aplaus untuk kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, persiapan. Kita undi lagi kelompok berapa? Ya. Kita lihat. Yang berikutnya adalah kelompok. Iya. Kelompok berapa? Kelompok 5. Oke, silakan kelompok 5.
tentang teknik pengolahan. Pertama, teknik pengolahan data. Bagus. Wiring, pengertian memasak bahan makanan dalam keadaan suci, suhu 100 derajat Celcius sehingga matang. Contohnya mangkuk ayam, telur, sayuran, dan buah. 2. Merebus dengan api kecil. Simmering, pengertian memasak dalam keadaan suci dengan api kecil. Contoh, memasak sup dan kaldu. Kemudian menggoreng makanan dalam minyak panas yang banyak sehingga terendam suhunya, contoh bebek goreng dan ayam goreng. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pakai apa mencarinya? Google, apalagi Google lah. Ya. Sudah terbantukan dengan adanya AI. Oke, terima kasih. Yang sudah maju tapi belum lengkap bisa dilengkapi lagi ya. Jadi bisa memanfaatkan selain Google ada ChatGPT, AI dan lain sebagainya. Cici. Berikutnya kita undi kelompok berapa yang maju berikutnya. Kelompok berapa? Kelompok 8. Oke, silakan. Kelompok 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami menjelaskan tentang teknik pengolahan. Yaitu teknik pengolahan basa pertama, mengukus atau dengan sering memasak bahan makanan dengan uap air panas. Contohnya bolu masak. 2. Merebus atau bisa disebut dengan boiling, memasak bahan makanan dalam cairan liquid. Memiliki 2 jenis. Pertama, merebus dengan sedikit air dan merebus dengan banyak air. 3. Menyeduh atau sterile, memasak bahan makanan dalam cairan dengan api kecil dalam waktu yang lama. Contohnya opor ayam, gulai kambing, dan udang. Teknik pengolahan kering. 1. Menggoreng atau frying. 3. 1. Frying, menggoreng dengan minyak basah. 2. Shallow frying, menggoreng dengan sedikit minyak. 3. Pan frying, sama dengan shallow frying tetapi menggunakan wajan atas. Contohnya gorengan omelet. 2. Membakar, grilling dan garlic. 1. Grilling, membakar makanan di atas api langsung dengan suhu tinggi. 2. Barbecue, menggunakan makanan dalam waktu lebih lama dengan api tidak langsung grill, menggunakan teknik contohnya sate. 2. Menumis lauk pauk, memasak makanan dalam wajan dekat dengan sedikit minyak dan suhu tinggi. Contohnya menumis daging atau sayur. 4. Smoking, memasak makanan menggunakan asap panas dalam waktu yang lama. Contohnya ikan bakar. Memover, contohnya memasak makanan dalam waktu dengan panas kering. Roasting, biasanya digunakan untuk makanan yang lebih besar sementara baking seperti kue dan roti. Menurut kami, penggunaan Google lebih rinci karena kita lebih bahaya bagi aplikasi ChatGPT. Sedangkan ChatGPT juga masih banyak waktu sehingga informasi yang tidak Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi juga sudah disimpulkan penggunaan Google lebih efektif dibanding ChatGPT ya. Nah, jadi memang beda-beda nanti. Oke,
Oke, kita lanjutkan. Kita undi kelompok berapa yang maju selanjutnya. Ya. Kelompok berapa? 3. Oke, silakan. Kelompok 3. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pangeran Desa. Saya dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang teknik pengolahan bahasa. 1. Merebus. Memasak bahan makanan dalam air mendidih, contohnya merebus telur, pasta atau sayur. 2. Mengukus. Mengukus nasi, kue atau ikan. 3. Merebus dengan api kecil. Contohnya memasak makanan dalam cairan pada suhu 2 titik, contohnya membuat sup atau kaldu. 4. Merebus dengan cairan sedikit, contohnya memasak makanan dalam cairan pada suhu 2 titik, contohnya dengan jumlah cairan yang terbatas. 5. Merebus sebentar lalu didinginkan, contohnya merebus bahan makanan sebentar lalu segera mendinginkan dalam air es. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita undi lagi. Kita undi lagi kelompok berapa? Siap-siap yang belum. Kelompok berapa? Oke, silakan. Iya. Bravo kan? Ayo, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang teknik pengolahan bahasa. Perkenalkan, nama saya Yuda dan Maulana. Saya Dana Biasa. Saya nomor bagi. Saya Putra Nurbian. Teknik pengolahan bahasa. Fokus. Boiling. Pengertian: mematangkan bahan makanan dalam cairan mendidih. Contoh pengolahan bahasa. Rebus. Rebus telur, sayuran atau mie. Teknik pengolahan poaching. Merebus bahan makanan dalam cairan dalam jumlah sedang atau suhu di bawah titik didih. Contoh pengolahan: telur rebus, ayam poaching, sayuran poaching. Stewing. Braising, pengertian memasak bahan makanan dalam cairan dalam jumlah sedang dibantu dengan api kecil. Contoh, rendam daging ayam atau sapi. Dewi, memasak bahan makanan dalam cairan dengan api kecil dan waktu yang cukup lama. Contoh, menyeduh daging sapi atau ayam. Pengertian: memasak bahan makanan dengan menggunakan dua panci yang berbeda ukuran, di mana salah satunya panci lebih kecil. Contoh, memasak mungkin menggunakan ayam.
sehingga makanan terendam seluruhnya. Contoh kentang goreng, ayam goreng, dan donat goreng. Shallow frying, pengertian menggoreng makanan dalam minyak sedikit. Contoh ayam goreng tepung, lumpia, bakwan. Baking, pengertian memagang makanan dalam oven dengan menggunakan lemak atau minyak. Contoh roti, kue, donat. Memasak dengan menggunakan asap panas dalam waktu yang lama. Contoh ikan asap dan masak. Grilling, memasak makanan di atas api langsung atau alat pemanggang dengan panas tinggi. Contoh ikan, daging, roti, dan buah-buahan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lihat lagi, kita undi. Lama berapa? 1. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Perkenalkan nama saya Farah Yunitia, absen 26. Saya Fer Bagasya nomor 28. Deva Istiana Putri 12. Saya Dewi dari SIM 11. Kami akan mempresentasikan tentang teknik pengolahan. Teknik pengolahan basah. Yang pertama, merebus atau boiling, yaitu memasak bahan makanan dalam cairan mendidih. Contohnya, merebus sayur, merebus telur, merebus ayam, membuat sup, membuat dagu. Yang kedua, mengukus atau steaming, yaitu memasak bahan makanan dengan uap air panas. Contohnya, sayuran, ikan, ayam, kue, makanan lainnya. Yang ketiga, menyeduh atau steaming, yaitu memasak bahan makanan dalam cairan dengan api kecil hingga empuk. Contohnya, opor ayam, rendang, dan semur soto. Yang keempat, menyemirik atau steaming, yaitu memasak bahan makanan dalam cairan suhu di bawah titik D. Contohnya kaldu sup. Yang selanjutnya poci, memasak bahan makanan dalam cairan panas pada suhu di bawah titik. Contohnya pot, egg, oksigen, dan bakso. Selanjutnya
membakar atau grilling dan barbecue. Yaitu grilling adalah membakar makanan di atas api langsung dengan suhu tinggi. Yang kedua, barbecue adalah membakar makanan dalam waktu yang lebih lama dengan api tidak langsung. Contohnya sate, roti bakar, jagung bakar, dan sayur bakar. Yang kedua, menumis atau sauteing, yaitu teknik memasak dengan menggunakan sedikit minyak dalam api besar untuk memasakkan makanan dengan cepat. Contohnya tumis sayur, cacing, dan tumis. Manfaat penggunaan kecerdasan artifisial memudahkan untuk mengerjakan tugas dan mencari informasi mengenai suatu hal dengan menggunakan kecerdasan artifisial. Sekian dari nomor 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan. Tinggal 2 kelompok kita undi. Apakah kelompok 2 atau kelompok 4? Yes. Kelompok berapa? Kelompok 4, silakan. Iya, siap-siap yang terakhir kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Ismail. Saya Rafael. Kami dari kelompok 4 akan menginformasikan teknik pengolahan bahasa. Teknik pengolahan bahasa adalah makanan yang keras, panas, kan bisa berupa air, kaldu, dan santan. Teknik ini sering digunakan untuk meleburkan bahan makanan, membuatnya lebih mudah dan membuat bumbu meresap dalam makanan. Ada beberapa pengolahan bahasa, antara lain lebih keras di dalam cairan yang sudah memiliki permukaan serat, termasuk selulus, sayuran, urut,
mainan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, jadi untuk teknik pengolahan selain di buku, kalian bisa memanfaatkan dari AI atau kecerdasan artifisial. Tadi sudah ada yang menyimpulkan dengan adanya AI itu sangat membantu, memudahkan di dalam mencari materi pembelajaran. Ada juga tadi yang menyimpulkan di kelompok berapa 7 ya. Jadi masing-masing dari AI itu mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dalam pencariannya pun tadi ada yang terkendala, kurang lengkap dan lain sebagainya. Dalam pemanfaatan AI tersebut itu tergantung dari bagaimana kalian memasukkan kata kuncinya ya. Nah, tadi setelah saya amati dari hasil presentasi kalian itu ada yang sudah lengkap, ada beberapa yang belum lengkap, nanti silakan dilengkapi terkait dengan teknik-teknik pengolahan. Nah, kemudian untuk pengalaman kalian presentasi ada bermacam-macam ya. Jadi memang kalau kita lihat, mungkin kalau kalian duduk di situ mengamati di depan itu kita gampang. Tapi begitu kalian berdiri di sini ngeblank, grogi, ya kan? Tapi kalau nanti kalian terbiasa, nanti akan enjoy ya. Oke, untuk merefleksikan, mengevaluasi pembelajaran kita pada siang hari ini bisa dibuka HP-nya, silakan di scan barcode. Kalau yang sudah bisa nanti bisa dikirim ke grup. Oke, silakan di scan barcode-nya masing-masing anak. Ya, yang bawah nanti gantian. Kalau yang sudah menyeken bisa dikirim. Scan barcode-nya, kalau yang sudah langsung dikirim ke grupnya. Bisa di grup kelompok ya, yang sudah bisa.
Sudah aku bikin grup, bisa dibuka nggak? Linknya aja. Itu dikirim. Kalau nggak nanti yang dibuka grup kelasnya, ada yang juga mengirim ke grup kelas. Sudah? Sudah mengisi? Atau di grup kelas, di grup kelas kan ada, sudah dikirim. Itu sudah ngisi? Oke, dan masih boleh di-zoomkan ke sana. Biar di-zoom. Tampilan refleksi. Bisa dibuka. Lalu didekatkan aja. Ya, diisi. Aku mau ke sini loh, tapi kan ada ujian. Ya, dipilih. Dipilih sesuai pertanyaan yang ada, refleksi yang ada di situ. Oke, dilihat terakhirnya, Pak, dilihat. Oke ya, jadi itu kami gunakan untuk melihat, merefleksikan dari pembelajaran kita pada siang hari ini. Apakah kalian sudah memahami apakah pembelajaran kita di siang hari ini menyenangkan atau tidak? Oke, terima kasih. Itu ya. Oke ya. Jadi kesimpulan materi pada siang hari ini adalah pemanfaatan integrasi kecerdasan artifisial yang kita hubungkan dengan pelajaran. Jadi dengan adanya AI itu memudahkan kalian memahami, membantu di dalam belajar. Halo. Pertemuan yang akan datang, karena sudah mengetahui teknik pengolahan, berarti pertemuan yang akan datang besok kita buat prosesnya ya. Jadi nanti kita integrasikan dengan codingnya. Coding di pelajaran informatika itu kan ada algoritma juga. Algoritma apa tuh kalau di informatika? Urutan pemecahan masalah, betul. Nah, jadi di dalam pengolahan nanti juga sama. Bagaimana urutannya nanti sesuai atau tidak. Kalau tidak sesuai, berarti nanti ada kegagalan. Sebagai contoh, semisal teknik oven terlalu lama hasilnya gosong, maka kan di situ gagal. Nah, jadi seperti itu. Nanti tinggal diimplementasikan di coding atau di pelajaran informatika. Oke, sampai ketemu di pertemuan yang akan datang. Tetap belajar. Terus yang belum selesai berkelompoknya nanti dilengkapi depan akan saya cek. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak.